datang kembali bersama kami Duo Eble 1, Eble 2. Wah, hari ini kita kompak ya, pakaiannya merah-merah. Kebetulan kita ya, kita selalu kompak. Oke, Eble 1, episode ini apa yang akan kita bahas? Kamu mau bahas apa? Aku akan jawab aja. Oh ya udah ya. Berarti kita ada request. Ya, di catatan saya ada request. Ini kita mau membahas tentang agensi-agensi di Korea Selatan, K-pop ya, agensi. Kita akan bicara tentang K-pop ya. Jadi ada penggemar-penggemar K-pop yang request ke kita untuk bahas tentang ini karena untuk artis-artisnya kayaknya udah banyak ya. Udah banyak, tapi itu nggak menutup kemungkinan kita nanti juga akan membahas tentang artis-artisnya. Makanya silahkan kirim requestnya ya. Oke, nah karena agensi-agensi di Korea Selatan itu banyak, kita akan mengerucutkan menjadi 4 besar ya, Big Three dan 1 agensi yang sedang naik daun. Oke, seperti yang penggemar K-pop atau K-popers tahu, di Korea Selatan itu, di K-pop itu ada 3 agensi yang menguasai keseluruhan dunia K-pop ya. Yang satu adalah SM Entertainment, yang kedua JYP Entertainment, dan yang ketiga adalah YG Entertainment. Oke, nah kita akan ngebahas dulu ke depannya gimana sih nasib masing-masing agensi ini dan beserta artis-artis di dalamnya. Dan seperti biasa, narasumber kita, penerawang kita adalah Eble 1. Oke ya. Oke, Eble 1 tidak mengerti tentang K-pop. Saya tidak mengerti Tentang K-pop. Walaupun saya pernah coba-coba, saya tetap tidak mengerti karena mereka mirip semua. Mencoba apa ini, audisi? Mencoba untuk mengerti. Wah, susah Kita ya. nggak ngerti. Tetap nggak ngerti. Lebih baik dikasih matematika. Boleh lah. Tetap nggak ngerti. Tetap nggak ngerti. Oke, agensi pertama yang akan kita bahas itu adalah YG Entertainment. Kenapa kita bahas YG Entertainment? Karena sekarang YG Entertainment sedang terkena kasus kriminal cukup besar ya. Kalau misalkan kalian lupa ya, ada kasus Burning Sun. YG itu itunya siapa? YG ini agensi dari Blackpink, ya, Blackpink, Icon, Winner, dan Black Red. Ya, lanjut. Saya Red. Oke, YG ini ada Blackpink, Icon, Winner, dan tentu saja yang melegenda itu adalah Big Bang. Tahu Big Bang? Ya, tahu. Oke, Big Bang. Blackpink? Tahu. Oke, ya. Nah, ini bagaimana menurut penerawangan Black 1 dengan YG Entertainment? Nasib kedepannya seperti apa? Ini kasus ini dulu ya. Pertama, kasus The Burning Sun ini melibatkan anggota Big Bang yaitu Seungri. Kira-kira Seungri-nya sendiri apakah akan dipenjara atau tidak? Seungri saya lihat dia Pemakai narkoba. Oke. Kemudian dia akan menjalani hukuman Hukuman di penjara maksudnya? di penjara. Kayaknya sekarang lagi proses. Ya, sepertinya ya. Lagi proses, kemudian menjalani beberapa sidang, dan karena sebetulnya masih bisa sih kalau dia ada celah dan lain-lain untuk keluar Keluar dari penjara atau keluar apa? Bukan keluar dari penjara ya, tidak menjalani, nggak sampai masuk gitu, bisa aja. Ya, lolos dari hukuman. Cuman dari pihak kepolisian sananya, ini orang kayaknya harus dikasih efek jerak deh, biar nggak ada yang kayak gini lagi gitu. Apalagi dia dia selebritis. Nah, selebritis gitu, jadi biar pelajaran lah untuk seleb-seleb yang lain gitu. Ya, agar tidak mengikuti jejaknya. Begitu. Karena kasusnya juga lumayan berat nih, selain pemakai, dia punya klub The Burning Sun ya, yang sedang di ini. Jadi kalau untuk Seungri sudah karirnya tamat. Tidak akan muncul lagi. Kalaupun muncul lagi itu pasti berkaitan lagi dengan hukum. Oh, memang sudah mendarah dagingnya, dia nggak bisa diubah sifatnya atau gimana? Ya, lagi ini sih lagi falling in love dengan barang-barang yang begitu. Haram. Ya, haram. Hati-hati, jangan ya. Oke, itu Seungri. Nah, sekarang YG Entertainment-nya sendiri. Pemimpinannya Yang Hyun Suk. Pimpinannya kira-kira dia juga sedang ditanya-tanya oleh polisi. Betul. Nah, itu yang saya lihat ya. Dia sedang menjalani beberapa proses pengadilan atau akan menjalani proses, tapi tidak sebagai terdakwa yang saya lihat. Apa, saksi? Sebagai saksi. Kemudian dia Tapi nggak nyampe masuk penjara. Oh tidak masuk penjara, nggak seperti Seungri ini. Nggak.
Kalau Seungri kira-kira berapa lama lagi proses untuk menuju ke Hotel Prodeo? 1 sampai 2 bulan kayaknya sih, ketok palunya. Tahun ini juga? Iya. Tahun ini ya? Tahun ini juga. Wah, lama Karena tidak? bukti-bukti sudah ada ya, jadi tinggal P21. Wah, ini bahasa hukum nih. Oke, Seungri kira-kira di penjara berapa lama? Setahun kah? 2 tahun kah? Atau berapa bulan kah? Saya ngeliat angka genap di sini. Genap, berarti bisa 2, 4, 6, maksimalnya 6, tapi karena banyak remisi jadinya sekitar paling lama 4. paling lama 4 tahun. Paling lama Oke. Ya, kita doakan saja yang terbaik untuk Seungri ya. Tobatlah kau nak. Emang dia paling kundang. Oke, nah untuk YG Entertainment tadi yang Hyun Suknya tidak akan sampai di penjara ya? Ownernya tidak. Tidak. Kenapa? Karena dia punya apa? Ya saya lihat di sini dia linknya banyak, backupannya banyak ya. Oh, jadi dia punya koneksi gitu? Nah, lebih ke situ. Koneksi. Tapi Jadi kira-kira terselamatkan oleh itu gitu. Oh, ya oke, dia beruntung. Kira-kira apakah dia akan terus berkecimpung di YG Entertainment atau sudah mundur saja? Sekarang kalau nggak salah dia sudah mundur dari CEO-nya. Tapi apa dia masih akan berkecimpung? Tetap berkecimpung. Ada campur Walaupun tangan. secara proseduralnya dia resign dan lain-lain, tapi tetap dia ada di situ. Kemudian saya lihat YG Entertainment-nya sendiri ya, berangsur-angsur merugi. Oh, merugi ya? Oke, bisa sampai bangkrut kah? Bisa sampai bangkrut. Bangkrut? Kira-kira masih lama lagi bangkrutnya? Sekitar pertengahan tahun depan. Oh, Beres lebaran. Apa? ya tunggu aja lebaran. Iya gitu. Oke, oh jadi mereka akan bangkrut ya? Iya. Sahamnya turun gitu? Iya, saham Dijual, turun, jual, kemudian gaji udah nggak ke gaji, udah nggak dapat acara, udah deh. Nah, bagaimana dengan artis yang di bawah naungan YG? Ada Blackpink yang lagi beken-bekennya nih. Bagaimana nih, kasihan kan? Sebetulnya sekarang Blackpink juga sudah gimana nih gitu. Personelnya ya, sudah kalah kabut. Sudah kalah kabut ya. Soalnya mereka lagi di atas Tapi karena ada agensi lain yang mau merekrut. Ini peluang nih kayaknya buat kita gitu. Blackpinknya sendiri punya potensi. Iya betul. Jadi kayaknya ini bagus deh kalau kita ambil gitu. Bisa ya seperti itu ya. Ya bisa-bisain aja lah. Oke, kita lihat. Nah, kira-kira Blackpink ini akan diambil oleh agensi besar juga dari Big Three atau berat nih? Berat. SM, diambil SM, diambil JYP. SM ini punya apa ya? Girl band Girls' Generation, SNSD. Girl bandnya Red Velvet. Yang paling terkenal sih Girls' Generation. SM udah ngebidik-bidik, cuman takutnya jadi ngejatohin grup dianya ya. Wah, jadi gimana? Apakah JYP? Tapi JYP punya Twice saingan. Kayaknya sih ke JYP deh. JYP, jadi Blackpink bisa ada Mungkin kans. ini yang menyebabkan situasi makin turun ya. Ada kemungkinan Blackpink akan diambil alih oleh JYP. Walaupun ini udah saya ngeliat peta perebutannya kayak ini pemain sepak bola ya. Oh, transfer pemain gitu. Kayak gitu. Soalnya ini Blackpink karena bagus sih, dia lagi terkenal ya. Lagi terkenal ya gitu. Jadi akan untung banyak nih yang ngambil dia gitu. Tapi jangan sampai grup yang di naungan dia ini jangan sampai kejatahin juga gitu. Tidak akan mungkin diambil oleh misalkan Big Hit atau agensi lainnya. Big Hit lagi nggak ngincer yang lain-lain, lagi mengembangkan terus BTS. Oke, jadi boyband ya. Oke, karena Big Hit juga akan ada lagi mau audisi. Jadi Big Hit sekarang saya lihat nggak peduli. Mereka mau gonjang-ganjing kayak gimana. Yang penting saya yang punya saya dagangkan gitu aja ya. Gitu. Oke, jadi ada kemungkinan Blackpink akan pindah ke JYP. Wah, ini berita heboh ya. Kira-kira perpindahan misalkan kalau ini jadi Blackpink pindah ke JYP, kira-kira masih lama dalam hitungan tahun? Kan si YG-nya tuh sekitar pertengahan hancur. Sekitar 3 bulan kemudian berarti masuk ke periode akhir 2020 akan diambil alih. Dan nasib Blackpink-nya sendiri akan maju di JYP atau
harus bersaing dengan Twice? Tidak. Tetap maju. Twice tidak masuk ke saingannya Blackpink. Jadi Blackpink terus naik. Oke, kepada fansnya Blackpink, Blinks, ya selamat ya. Blinks ya. 182. Itu beda negara. Oke, udah bubar kali. Oke, itu ya lagi. Lalu bagaimana dengan iKON dan Winner? Mereka akan diambil alih atau bubar? Oh, masih ada di yang YG. YG ya. Kayaknya ada nggak masuk ke yang agensi yang besar itu. Masuk non big three ya? Iya. Diambil oleh agensi kecil. Iya. Berkembang tidak? Tidak terlalu berkembang. Mereka menelurkan album, single dan lain sebagainya, tapi nggak hits lagi. Tidak bisa bersaing dengan grup band yang sekarang. Ya. Oke, ya itu ramalan tentang iKON dan Winner. Jadi YG sudah bangkrut? YG bangkrut. Bangkrut. Nggak akan tumbuh lagi, nggak akan maju lagi? Nggak kan ya. Oke, maaf ya untuk YG Stans. Ya itu ada ramalan dari Eble 1. Ya. Oke, tapi kami netral ya, tidak memihak agensi manapun juga karena ya kami juga tidak direkrut oleh agensi manapun. Kecuali kalau direkrut ya. Oke, kita sekarang maju selanjutnya ke SM Entertainment. Ini sekarang digadang-gadang sebagai salah satu agensi paling besar di Korea Selatan, dari mulai K-pop, drama Korea dan lain sebagainya. SM Entertainment membawahi SNSD atau Girls' Generation, ada Super Junior, EXO, Red Velvet, dan NCT. Yang terbaru mereka mau bikin apa? Super M ya. Kira-kira apakah mereka akan terus maju atau turun atau seperti YG Ini termasuk yang senior kayaknya agensinya. Ya, betul sekali. Nah, yang pertama. Mantap. SM-nya lagi ini. Antenanya lagi tinggi ya. Oke, gimana? SM Entertainment. Dia karena sudah berpengalaman, tahu timing how to rilisnya. Kapan nih kita rilis. Jadi gini. Oke, grup ini yang maju dulu. Oke, ya. Tapi jangan terlalu mendadak ya. Kenapa? Karena mau karena ini mau maju gitu. Kayak gitu. Jadi taktik-taktik macam gitu udah bagus SM. Ya, karena udah senior. Saya daftar deh. 2 Eble tolong ya. Daftar. Ya kami juga bisa nyanyi kalau dipaksa. Joget juga kamu bisa kalau dipaksa. Oke, kita butuh latihan berapa? 10 tahun. Oke, jadi SM Entertainment akan terus di atas? Terus di atas ya, nggak ada kasus-kasus berarti seperti legend lah. Kalau artis nih legend nih. Nah, betul sekali, itu legend ya, SM Entertainment yang dari yang saya dengar. Jadi kalaupun ada orang yang resign dari perusahaan ini, dia bisa berkembang dan mengembangkan agensi yang baru. Oh gitu. Oh ya. Saking berpengalamannya. Oh ya, bagus juga ya, bagus SM Entertainment. Oke, sekarang kita ngomong sekilas tentang grup-grupnya ya, sekilas saja. Seperti misalkan SNSD, apakah masih akan terus di atas? Bukan terus di atas ya? Ya akan terus melegenda kan? Iya. Oke. Bagaimana Super Junior? Super Junior juga masih terkenal lah ya. Oke. EXO? Masih. Semua di bawah naungan dia tuh jadi legend juga. Wow, asik. Oke, jadi termasuk yang lainnya. Oh ya, kami juga punya video ramalan-ramalan tentang grup-grup K-pop yang terkenal seperti SNSD, EXO, Red Velvet, Twice, Blackpink dan BTS. Tapi itu di video yang lain ya. Jadi silahkan dicari di channel kami, tonton itu ramalan dari Eble 1. Oke, nah sekarang kita lanjut ke JYP Entertainment. Ini digadang-gadang sebagai Big 3 juga, tapi dia nomor 2 kalau tidak salah ya. Dia menaungi Twice dan GOT7. Tadi kata Eble 1, JYP Entertainment ini ada kemungkinan besar akan mengambil alih Blackpink. Ya. Nah, kira-kira nasib JYP atau bagaimana karakteristik tentang JYP Oke, gitu? saya lebih ke karakteristik si agensinya dulu ya. Oke. Ini satu, dia tidak terlalu berpengalaman. Lalu gimana ya? Tidak terlalu berpengalaman dia ini. Jadi cepat, agensinya itu cepat naik, booming, tapi cepat
turun hilang juga. Bukan hilang ya, turun. Meredup lah ya. Meredup. Nah, Oke. cepat Kalau naik, yang cepat. YG itu kan tadi akan hilang ya. Tapi Betul, kalau betul, yang betul. oke, yang ini nggak akan JYP. hilang, tapi menurun dan akhirnya diragukan lah gitu. Hasil-hasilnya. Ya, begitu. Oh, lalu tapi apakah JYP akan menelurkan grup band baru nih? Selain Twice dan GOT7, ada rencana mereka? Oh, mereka juga ada kalau nggak salah ITZY ya, ada grup band baru juga. Apakah grup bandnya akan beken atau ya udah yang paling beken adalah Twice, karena selama ini JYP yang paling terkenal adalah Twice. Dari yang baru apa namanya? ITZY. Dari namanya aja udah nggak ini ya. Nggak booming, nggak komersial. Nggak komersial. Jadi dia tidak akan bisa menggantikan Twice. Tidak akan bisa. Tidak bisa ya. Oke, tapi JYP-nya sendiri akan masih ada ya, masih bakal masuk Big Three ya, tidak akan jatuh seperti YG. Tidak akan ya. Tapi ya seperti itu, artisnya naik cepat, tapi turun juga cepat. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan GOT7? Ini ada 7 personel ya. Kira-kira mereka bisa lebih terkenal lagi? Enggak. Tidak? Enggak ada. Maaf ya. Maaf untuk I got 7 ya. Oke. Nggak ada. Saya nggak ngelihat akan booming seperti apa. Nggak ada, malah personilnya juga kayaknya dalamnya udah pada pecah deh. Oh, pecahnya kenapa? Apakah ada konflik internal atau? Nggak ada. Emang sudah tidak ada ketertarikan. Mereka sudah pesimis untuk maju. Oh gitu. Tapi apakah ada dari para personel akan solo karya? Ada. Nyanyi atau aku jadi acting? ingat Robbie Williams tuh udah Take That ya. Oh iya Nah, kayak gitu lagi. Akan ada yang satu terkenal lah, ya, tapi yang lainnya tidak. Tapi jadi lebih ke kayak juri, lebih mendalami yang seperti itu. Variety show ya, tapi tetap ya terkenal. Ada pejob lah ya. Ya. Oke. Akan bubar kah? Bubar? Kapan? Kenapa saya lihatnya udah ya? Ya sekarang sih memang belum ada kegiatan baru ya. Ya koreksi saya kalau salah, tapi kayaknya belum terdengar lagi yang baru. Terus saya ngelihat masing-masing personil ini, ibaratkan kalau kita punya band, udah pada malas latihan. Oh iya. Gitu ya. Seperti band kita ya? Ya seperti itu. Udah gak ketemu lagi, udah ya udahlah, sudahlah gitu. Jadi kita nggak usah ngomongin kapan kita bikin, kapan kita bubar, gitu. Tahu-tahu udah nggak ada gitu. Oke, sip. Itu adalah bukan sip sih, maaf ya. Tapi itulah nasib dari GOT7. Oke, tapi dari JYP-nya sendiri akan tetap di Big Three ya. Oke. Selanjutnya ini ada yang lagi naik daun, itu Big Hit Entertainment. Oke, dia menaungi BTS dan TXT. Big Hit. Oke, karakteristik. Saya ngeliat Big Hit ini agensi yang baru, kemudian orang-orang ya berpengalaman. Oh iya. Mantan dari agensi mana, mana. Betul. Dia berkolaborasi, akhirnya klop lah mereka gitu. Kerjasamanya enak. Dengan saya ngelihatnya gini, cara kerja mereka milenial. Jadi lu nggak usah datang ke kantor, yang penting kerjaan beres, lu tetap enjoy your life gitu. Kayak kita ya. Nah kayak gitu wah. Iya. Yang penting penghasilan masuk. Ya, dan karya keluar. Oke, seperti itu. Jadi itu karakteristik dari Big Hit. Big Hit. Nah, kira-kira Big Hit ini apakah akan terus di atas atau redup seperti JYP? Saya melihat dia akan mengejar ke SM. Dia akan levelnya sama seperti SM? Levelnya bisa seperti SM, tapi kalau SM tuh karena sudah legenda. Kalau seperti merek ya, kita udah nggak bisa kegantiin, udah ada di sini gitu. Oh iya, betul. Seperti air mineral kita nyebutnya itu. Seperti itu gitu. Walaupun ada yang lebih enak, lebih gimana, tapi manis-manis gitulah. Tapi untuk kualitas bisa dikejar. Itu Big Hit. Ya. Jadi mereka akan bertahan lama. Saya lihat bertahan lama, solid ya. Oke. Walaupun sekarang dibilang mereka keuntungannya dari BTS tapi kan apa sih. Tapi kan maksudnya grup band itu ada masa di atasnya, ada masa di bawahnya. Apakah kalau pada saat nanti BTS tidak di puncak lagi, apakah Big Hit tetap di puncak kah? Big Hit tetap di puncak, cuman kelemahan mereka ini apa? Timingnya aja.
Timing, coba bisa dijelaskan? Timing untuk melepaskan grup yang mana yang untuk ininya tuh kurang Kurang Itu bisa aja. membaca ini Iya. timing pasar. lebih ke Oh situ. gitu ya. Jadi pas ini lagi naik, wah dia ambil Dikeluarin. resiko tinggi, keluarin juga gitu. Oh iya, seperti itu ya. Nah, sayangnya. Oke, untuk BTS masih akan di atas? BTS masih Akan di atas ya. Itu kami punya ramalan tentang BTS di video lain, jadi tidak akan dibahas di sini ya. Oke, kita bahas adiknya yaitu TXT. Ini baru nih tahun ini ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya ada 5 personil, saya lupa 5 personil. Ini kira-kira ada kans untuk naik karena sekarang masih di level biasa-biasa saja. Nah itu sayangnya. Kalau menurut saya nanti aja sih TXT itu. Harusnya kapan timing tepat? Nanti kalau BTS-nya memang sudah turun baru lah gitu. Ini enggak ya. Pada saat BTS di atas, Dia main coba-coba. Jadi nasibnya apakah seperti GOT7 Istilahnya gini, kalau BTS 100 ini di 80-nya deh. Oh, seperti itu. Jadi kurang bisa mengejar ya. Karena namanya juga adik. Oke, jadi kalau TXT ini, tapi kalau dibandingin dengan grup dari agensi lain, apa mereka bisa bersaing? Dari misalnya dari SM atau dari JYP. Tadi JYP cuma punya GOT7 ya. Bisa, tapi nanti bagusnya si Big Hit ini dia bisa mengkoreksi diri ya. Oh, Kayaknya kita salah deh, kayaknya kita harus gini deh, kita harus gitu deh. kapan ini? Kapan terjadinya? Masih lama kah? Awal tahun depan. Awal tahun depan ya, mereka mulai memperbaiki diri ya. Jadi tetap TXT-nya diadakan, cuman mungkin menunya agak beda. Bedakannya Musiknya. Oh, genre musiknya. Iya. Oke, genre musiknya itu akan dibedakan. Oke, jadi Big Hit masih akan terus di atas ya. Oke. Oke, itu dari 4 agensi yang paling terkenal di Korea saat ini. Sebenarnya banyak ya, tapi kita nggak ke cover untuk di video ini. Jadi kalau misalnya kalian ada request untuk ini tolong Bahas normalin Korea apa-apa, Iya. musik atau drama dan lain sebagainya, silahkan tulis di kolom. Korea oke. Silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kami bahas. Yaitu sebenarnya yang bahas adalah Ables Ya, dengan arahan FB2. Oke, sekian dulu video membahas tentang agensi-agensi terkenal di Korea Selatan dan nasibnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa Like, komen, subscribe. oke. Ya, lonceng ya. Oke, bye.